terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing di antara kita mungkin memiliki sikap dan cara yang berbeda-beda dalam menghadap Tuhan. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kesungguhan hati kita dalam memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Bahkan semua tergantung dari bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Yang pasti, seharusnya apa yang kita berikan, kita persembahkan, bahkan ibadah kita adalah yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi berdasarkan firman Tuhan pada malam hari ini, yang diambil dari Amos 6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-16, kita dapat melihat bahwa tidak selalu jemaat yang memberi apa yang terbaik bagi Tuhan didasari oleh kesungguhan hati dan ketulusan mereka. Ada penghayatan dan praktik ibadah yang salah di mata Nabi Amos yang telah dilakukan oleh umat Israel. Umat cenderung menunjukkan sikap congkak. Mereka cenderung memamerkan kemewahan, penuh dengan kesombongan. Berdasarkan praktik ibadah dan sikap hidup, mereka memperlihatkan bahwa merekalah yang telah menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Ada tarian, nyanyian, bahkan pesta anggur yang menurut mereka itu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka lupa bahwa tidak semua yang indah dan baik di mata manusia adalah juga yang baik di mata Tuhan. Tuhan tidak merasa senang dengan ibadah yang mereka lakukan. Umat bisa berpesta dalam ibadah, sedangkan mereka, kaum miskin, di sekitar mereka hidup penuh dengan penderitaan. Dan kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu? Allah bersumpah menghadirkan hukuman atas mereka. Allah menyerahkan Israel kepada musuh mereka sendiri, bangsa Asyur. Bahkan penyakit sampar juga dihadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kengerian daripada penyakit tersebut adalah seperti yang dijelaskan di ayat yang ke-10, tidak ada pemakaman secara wajar. Korban penyakit terpaksa harus dibakar agar penyebaran penyakit tidak semakin meluas. Perlu kita ketahui di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelumnya bahwa dalam tradisi Israel, mereka tidak menghendaki adanya pembakaran jasad. Sesuatu yang sangat disayangkan dalam artian kita seperti dihilangkan dari sejarah kehidupan yang ada. Jasad kita tidak ada bukti bahwa kita tidak pernah ada atau bahkan tidak pernah diakui keberadaannya. Artinya berdasarkan kedua hukuman ini, Allah menjatuhkan umat kepada posisi yang hina. Mereka dibiarkan kalah oleh musuh mereka sendiri, dan mereka mati dengan cara pemakaman yang tidak pernah mereka harapkan sama sekali dalam konteksnya pada saat itu. Itu hukuman yang Tuhan berikan atas orang-orang yang dengan congkak beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajarkan kepada setiap kita bahwa ibadah yang sesungguhnya bukan hanya tentang soal kita memberi apa yang banyak, apa yang bagus, dan apa yang baik bagi Tuhan, tetapi juga kesungguhan hati kita dalam memberi dan bersyukur. Perlu kita sadari bahwa sehebat apapun persembahan yang kita berikan bagi Tuhan tidak pernah sebanding dengan apa yang telah kita terima dari Tuhan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, tinggalkanlah kesombongan diri ketika kita hadir di hadapan Tuhan. Kita senantiasa berharap agar ibadah kita diterima dan layak di hadapan Tuhan. Kalau begitu, kita jangan sekedar berharap Tuhan agar menerima, tetapi juga lakukanlah ibadah dengan penuh kerendahan hati. Jika ada di antara kita, Bapak Ibu, baik di antara Bapak Ibu, saudara-saudara, atau bahkan saya sendiri, yang berdoa hanya sekedar meminta karena merasa bahwa kita sudah banyak memberikan persembahan bagi Tuhan, jangan berdoa seperti itu lagi. Jika ada di antara kita yang beribadah bahkan melayani Tuhan dengan kesombongan diri, maka jangan beribadah dan melayani dengan cara atau dasar yang seperti itu lagi. Tuhan bukan melihat seberapa besar atau seberapa banyak kita memberi diri, melainkan kesungguhan hati kita. Apa yang mendorong kita datang ke hadapan Tuhan?
Apakah keinginan untuk memegahkan diri di hadapan orang lain, bahkan di hadapan Tuhan, atau untuk kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan saja? Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di i5 edisi yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dekatkan diri kita terus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.